Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana seperti apapun, khususnya dalam suasana pandemi kali ini, kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Baiklah anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ayo, sebelumnya kita ini di Zoom ya, kuliahnya di Zoom, manfaatkan teknologi ini. Ayo anak-anak, dinyalakan kameranya, videonya dinyalakan ya. Dulu itu kok masih ada yang belum nyala, siapa itu? Ayo Mas Ahmad, dinyalakan. Ya, makasih, pintar, semua sudah terlihat, wajahnya cerah-cerah, semangat pagi, semua pasti sudah sarapan ini ya. Ya, baiklah anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah anak-anak, karena waktu kita singkat, ayo kita ikuti petunjuk yang ada di PPT Ibu ya. Semua terlihat kan di Zoom-nya? Ya, ini ada apa ini? Bu guru punya apa? Ini ada lafaz. Dibaca atas sama bawah. Amati dan cari perbedaannya ya. Sudah. Bagaimana? Ada atau enggak? Ada enggak? Apakah ada perbedaannya? Ayo, itu. Tidak ada kan? Jika tidak ada, setidaknya kita sudah beristighfar, astagfirullahaladzim, gitu. Lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai apa? Ayo, yang kemarin belajar pasti tahu. Iya, ini yang ditampilkan, yang Ibu tampilkan mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak sekali ya nanti, tapi kita atau Ibu Guru jelaskan secara singkat saja. Nanti untuk selebihnya kalian bisa mempelajari lebih dalam, bisa dipelajari di rumah atau dimanapun. Oke? Iya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang biografi. Ada juga kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Terus kriteria atau karakter memimpinnya beliau itu seperti apa. Terus kebijakan-kebijakannya. Terus mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki oleh orang atau nabi lain. Terus cerita wafatnya beliau itu seperti apa. Terus yang terakhir yaitu pembelajaran apa yang akan kita dapatkan ketika kita telah mempelajari keteladanan Nabi Sulaiman seperti itu. Karena kalau kita belajar pasti itu akan ada manfaatnya jika kita serius. Lanjut, yuk, mengenai biografi Nabi Sulaiman itu siapa sih? Ini ya anak-anak, Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra bungsu ya, atau anak yang terakhir. Beliau merupakan keturunan Yahud bin Yakub. Terus karakternya, nah beliau itu Nabi Sulaiman memiliki postur tubuhnya tinggi, karena nabi-nabi yang terdahulu itu, manusia-manusia yang terdahulu itu badannya atau fisiknya itu besar-besar, tinggi-tinggi. Terus beliau juga putih, tegap seperti ini. Ayo, bisa dibayangkan ya anak-anak. Terus berambut lebat. Wah, terus ini ya, yang terakhir yaitu tampan. Iya, karena laki-laki selain tampan, beliau itu juga merupakan orang yang sangat soleh. Itu yang paling penting dan berakhlak mulia. Lanjut ya anak-anak. Terus kisah Nabi dalam Al-Quran.
Terus nanti ada cerita nih, sebelum beliau menjadi nabi itu ceritanya seperti apa, terus sudah menjadi nabi seperti apa. Ada, ayo simak. Ya, tadi takutnya ibu tadi belum nyalakan mikrofon ya. Alhamdulillah ternyata sudah. Nah, ini kisah sebelum menjadi nabi. Seperti nabi-nabi yang lainnya, Nabi Sulaiman itu juga merupakan seseorang yang sangat soleh, anak-anak. Ya, pasti kita semua mengidam-idamkan kita sendiri itu ingin menjadi orang yang soleh dan taat. Yang selanjutnya yaitu beliau itu cerdas dalam mengambil keputusan. Nah, untuk kecerdasannya ini ketika ada seseorang itu ya habis bencana atau apa itu bisa dibaca ya anak-anak. Ada orang itu memperebutkan bayi, ada 2 bayi seperti itu. Ada 2 ibu, maaf ya, ada 2 orang ibu. Nah, ada orang bayi, terus sebenarnya bayinya itu ada 2, tapi yang satunya itu hilang ya anak-anak. Bisa dibaca ya, nanti dipahami sendiri lah. Itu ibunya itu ada 2, terus anaknya itu 1. Terus mereka itu berebut, ini anak siapa, anak ini siapa gitu. Terus kan Nabi Sulaiman juga kan belum tahu, pada itu belum tahu itu sebenarnya itu anak siapa, anak ibu yang si A atau si B. Akhirnya mereka itu berebut, akhirnya sama Nabi Sulaiman beliau itu memegang pedang kayak gitu, ingin di kayak bayinya itu diarahkan ke bayinya. Terus ada salah satu ibu itu bilang jangan, biarkan ini menjadi kak berebut itu. Nah, terus akhirnya Nabi Sulaiman memberikan anak itu kepada ibu yang bilang jangan, karena ada naluri keibuannya seperti itu anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di sumber yang lain. Terus ini ada ayat wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kepada Nabi Daud kami karuniakan anak yang bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ini membuktikan bahwa Nabi Sulaiman sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ada Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman itu setelah menjadi raja, atau Nabi Sulaiman itu kalau menurut sejarah beliau itu merupakan nabi yang sangat kaya raya dibandingkan nabi lainnya, karena beliau itu juga seperti sangat kaya sekali ya. Banyak sekali kisah-kisahnya. Yang pertama, Nabi Sulaiman setelah menjadi raja itu beliau mempunyai keistimewaan sendiri. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman memahami bahasa semut dan hubungannya dengan Ratu Bilqis. Jadi selain Nabi Sulaiman itu orang yang taat dan soleh, beliau juga bisa berbicara kepada binatang. Terus kemampuan Nabi Sulaiman, maaf ya anak-anak, kemampuan Nabi Sulaiman menundukkan angin. Jadi beliau itu juga bisa menundukkan angin dan melalaikan tembaga. Sungguh hebat sekali. Itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan setan dan jin. Wah, ini luar biasa sekali. Lalu selanjutnya ya, kepemimpinan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu budi pekertinya itu sangat luhur, sangat terpuji. Terus beliau juga tidak menerima suapan berupa apapun. Suap beda sama pemimpin-pemimpin yang sekarang, naudzubillah ya anak-anak. Jadi kalian harus berusaha menjadi jujur mulai dari sekarang. Terus fisiknya juga prima. Terus beliau juga adil, beliau sangat teliti, dan beliau juga sangat cerdas sekali. Itulah sosok pemimpin yang diidam-idamkan. Baiklah anak-anak,
ini pertemuan singkat ya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Ibu sangat terbuka. Nanti kalau ada yang sesuatu yang belum jelas atau apa, kalian punya pendapat apa, disampaikan ya. Baiklah, terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Sebelum ibu tutup, ibu sampaikan ya, ucapkan terima kasih atas perhatiannya mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.